Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, shaimin, shaimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita walillahil hamd telah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Ada satu hadis yang masyhur dan umum disampaikan oleh para asatidz kita, yaitu tentang bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Disebutkan bahwa bulan suci Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirat atau ampunan, kalau rahmat itu kasih sayang Allah, dan akhirnya adalah bebas dari api neraka. Begitu masuk pertengahan, sekarang mungkin sering kita dengar di mana-mana, ma'asyarul muslimin, kita sudah memasuki fase maghfirah dan lain sebagainya. Mari kita mengkaji lebih dalam atau lebih tepat bagaimana kita memahami hadis ini. Pertama, bahwasanya hadis ini sesungguhnya oleh sebagian atau sejumlah ulama kita ahli hadis menyebutkan bahwa hadisnya hadis dhaif. Ada juga yang terlalu membesar-besarkannya, tidak usah pakai hadis ini karena hadis ini dhaif. Padahal para ulama kita sudah menjelaskan bahwa hadis dhaif masih bisa kita amalkan dan tidak berarti kita harus mencampakkannya ke bak sampah. Hadis dhaif tidak perlu diperlakukan berlebihan seperti itu. Apalagi secara substansi maknanya sangat mulia dan sangat memotivasi kita untuk menghidupkan bulan suci Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Nah, terlepas dari status atau derajat hadisnya, yang ingin saya luruskan di sini bahwa pertengahan awal, pertengahan yang kedua dan pertengahan terakhir, sepertiga pertama, sepertiga kedua dan sepertiga terakhir, itu tidak terlalu saklek, yang artinya 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua ini maghfirah, 10 hari ketiga adalah bebas dari neraka. Tidak sekaku itu. Mengapa demikian? Karena misalnya katakanlah orang menghidupkan bulan suci Ramadan lalu meninggal di 10 hari pertama. Apakah kita mengatakan dia mendapatkan rahmat Allah tapi tidak mendapatkan maghfirah Allah misalnya? Atau belum bebas dari neraka? Atau misalnya dia meninggal di pertengahan kedua, kita mengatakan dia mendapatkan rahmat Allah, dia mendapatkan maghfirahnya, tapi belum bebas dari neraka. Apa iya kita mengatakan seperti itu? Tentu sekali tidak. Karena juga tiga hal itu sebenarnya satu. Ketika seseorang sudah mendapatkan rahmat Allah, tentu saja dia diampuni, dan kalau sudah diampuni dosanya, tentu saja dia bebas dari hukuman atau siksaan api neraka. Lebih tepat sebagaimana para ulama kita, guru-guru kami waktu di Mesir menjelaskan dengan sederhana, awal, tengah, akhir ini tidak seperti pemahaman yang sesempit yang tadi. Misalnya, saya mengatakan di dalam kantong ini ada 3 uang, ada 3 mata uang. Yang pertama rupiah, yang kedua real misalnya, yang ketiga ringgit misalnya. Saya mengucapkan seperti itu, di kantong ada 3 jenis mata uang, yang pertama, kedua, ketiga adalah ini. Apakah bermakna di dalam kantong ini ada 3 sub kantong lagi di dalam, dia terpisah? Apakah kantong yang satu ini terbagi 3 kantong lagi di dalam? Tidak, 3-tiganya ada sekaligus dalam satu kantong, walaupun secara penyampaiannya saya mengatakan pertama real, kedua ringgit, ketiga rupiah misalnya. Begitu juga ketika Nabi SAW mengatakan pertamanya bulan Ramadan itu adalah rahmat, keduanya adalah maghfirah, ketiganya adalah bukan 10 hari seperti yang selama ini mungkin umum dipahami, tetapi 3-tiganya ada di dalam bulan suci Ramadan. Karena dari hari pertama sampai hari ke-30 atau ke-29 itu 3 kemuliaan itu ada full dari awal sampai akhir. Karena itu mari kita isi bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah agar ketiga-tiganya kita dapat menangkan dan kita raih. Gimana cara meraihnya? Menghidupkannya tentu dengan amal-amal kebaikan. Di antaranya adalah menziarahi makam para aulia. Menziarahi makam aulia ini juga jalan yang cukup pintas menuju rahmat, maghfirah dan bebas dari api neraka. Karena beliau-beliau inilah yang sesungguhnya menjadi jalan atau pipa rahmatnya Allah menuju kita.
Dengan beliau-beliau inilah kita mendapatkan syafaat, sehingga kita mendapatkan ampunan dan mendapatkan kebebasan dari api neraka. Melalui beliau-beliau inilah kita memohon ampun kepada Allah. Apabila beliau-beliau memohonkan ampun untuk kita, maka maghfirah itu lebih terjamin. Sekarang kita bilang, ya Allah ampuni hamba, ampuni hamba. Bisa diampuni, bisa tidak dikabulkan. Tapi kalau kita terus berziarah, mendekatkan diri dengan orang-orang saleh, bayangkan kalau beliau-beliau orang-orang saleh ini di alamnya yang mulia sekarang memohon kepada Allah, ya Allah ampunkan si fulan, ampunkan si fulan, rahmati si fulan, rahmati si fulan. Tentu insya Allah itu akan jauh lebih besar jaminannya untuk memperoleh rahmah, maghfirah dan juga bebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.